Di balik panggung sejarah, selalu ada sosok yang tidak hanya lahir dari zamannya, tetapi juga berusaha mengarahkan kemanapun zaman akan bergerak. Sebagian tokoh muncul sebagai simbol kekuasaan, sebagian lain sebagai penafsir moral, namun hanya sedikit yang berusaha menembus batas keduanya. Nama Gus Yahya bukan hanya sekedar identitas seorang ulama, tetapi tanda dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai jauh dari sebelum ia dikenal publik. Perjalanan itu berawal bukan dari ruang-ruang sidang internasional, bukan dari podium diplomasi antar agama, tapi dari sebuah pesantren di kota kecil di pesisir Jawa, tempat nilai-nilai keagamaan, kebijaksanaan lokal, dan dinamika sosial saling berkelindan membentuk karakter. Dari sanalah benih cerita ini tumbuh, merambat melintasi masa Orde Baru, reformasi, hingga era globalisasi yang penuh dengan pertarungan identitas. Apa yang tampak hari ini sebagai keberanian intelektual dan keputusan besar tidak lahir dalam semalam. Semuanya dibentuk oleh masa kecil yang sunyi, perjumpaan dengan kekuasaan, tragedi sosial, benturan tradisi, dan ketegangan sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai. Untuk memahami siapa Gus Yahya hari ini, jalanan kita harus dimulai dari awal, dari masa ketika suara manusia belum terdengar keras, tapi takdir sejarah sudah bekerja dalam diam. Nama lengkapnya tercatat sebagai Yahya Khalil Saquf. Namun untuk keluarga dan lingkungan sosialnya di Rembang, panggilan yang lebih akrab adalah Gus Yahya. Lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1966 di lingkungan keluarga pesantren yang telah lama menjadi salah satu poros penting dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Kehidupannya tidak pernah benar-benar terpisahkan dari dunia keagamaan, politik, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Rumah masa kecilnya berada di kompleks pondok pesantren Rodotul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. Sebuah lingkungan yang sejak awal tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga menanamkan kesadaran historis bahwa setiap generasi memikul beban peradaban yang diwariskan. Sejak kecil, Yahya hidup dengan pemandangan yang jarang dimiliki anak-anak lain. Tamu yang datang bukan sekedar dari santri atau masyarakat sekitar, melainkan tokoh-tokoh besar dari Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam paling besar di Indonesia. Kiai-kiai sepuh yang menjadi rujukan nasional, serta figur politik yang mencari panduan moral dari para pendiri pesantren. Ayahnya, Kiai Khalil Bisri, bukanlah seorang tokoh biasa. Ia adalah salah satu penggagas Partai Kebangkitan Bangsa dan sosok yang dihormati sebagai jembatan antara dunia pesantren dan arena politik nasional. Namun meskipun lahir dalam keluarga terpandang, Yahya kecil tidak dibesarkan dengan kemewahan ataupun kelakuan istimewa. Disiplin pesantren mengajarkannya tentang kedudukan ilmu, pentingnya kerendahan hati, dan tanggung jawab moral seorang penerus ulama. Masa pertumbuhan Yahya berada di tengah sejarah Indonesia yang syarat dengan gesekan. Ia lahir pada masa Orde Baru yang masih mengkonsolidasikan kekuasaan. Situasi di mana dunia pesantren menghadapi tekanan politik, sekaligus tuntutan untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Anak seusianya mungkin tidak memahami implikasi besar dari dinamika itu. Tapi Yahya sudah melihat secara langsung bagaimana ayahnya berdialog, bernegosiasi, dan kadang mengambil resiko demi menjaga kepentingan umat dan juga pesantren. Dari ruang tamu itulah, Yahya belajar bahwa pengabdian seorang ulama bukan hanya dalam bentuk ceramah, tapi juga kemampuan membaca konteks sosial dan menentukan sikap dalam turbulensi kekuasaan. Pendidikan formalnya dimulai di lingkungan pesantren sendiri. Sama seperti santri yang lainnya, ia tidak diberi hak istimewa dalam disiplin belajar. Ia menghafal, menyalin kitab, dan menjalani rutinitas ibadah serta riyadhah yang ditetapkan untuk semua santri. Pada titik ini, jalan hidupnya tampak seolah diarahkan untuk menjadi ulama yang sepenuhnya berada dalam lingkaran pesantren, tanpa indikasi yang jelas bahwa ia suatu hari akan terlibat dalam jejaring global dan juga politik tingkat tinggi. Namun benih rasa ingin tahu Yahya terhadap dunia luar mulai tumbuh ketika ia menyadari bahwa pengetahuan agama tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang terus berubah. Ia menyaksikan perdebatan internal mengenai peran agama dalam negara, relasi antara umat mayoritas dan juga minoritas,
dan bagaimana nilai-nilai tradisional dipertahankan dalam era modernisasi. Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar dan juga lanjutan, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pindahan dari pesantren ke kampus sekuler nasional membuka cakrawala baru. UGM bukan hanya tempat belajar teori, tapi medan bertemunya ide, ideologi, dan diskursus kebangsaan. Di era itu, wacana politik masih dikontrol ketat negara. Namun ruang-ruang diskusi informal berkembang sebagai laboratorium intelektual. Yahya tidak berada di garis depan aktivisme mahasiswa seperti sebagian temannya. Tapi ia mengamati, mendengar, menganalisis, dan juga menyusun pemahaman dunia modern dari perspektif pesantren. Ia mengembangkan kepekaan akademik terhadap hubungan antara agama dan juga kekuasaan, serta munculnya identitas keagamaan sebagai faktor geopolitik global. Pandangan yang kelak akan membingkai pandangan publiknya. Kembali ke pesantren setelah kuliah bukanlah tanda mundur, melainkan sebuah strategi. Dunia pesantren adalah akar identitasnya. Namun Yahya menempatkan pesantren dalam landscape yang jauh lebih luas. Ia mendalami pengetahuan klasik sambil mengidentifikasi bagaimana tradisi tersebut dapat berinteraksi dengan modernitas tanpa kehilangan substansi. Keputusan untuk kembali bukan hanya karena tuntutan keluarga, tapi juga karena ia mulai melihat bahwa perubahan masyarakat tidak dapat dicapai hanya dari ruang akademik. Harus ada basis sosial yang menjadi jangkar moral dan juga kultural. Posisi keluarga turut membentuk jalan hidupnya. Ia adalah kakak dari Yakut Khalil Qoumas, yang kelak akan menjadi seorang menteri agama. Dua bersaudara ini dibesarkan dalam atmosfer yang menuntut intelektualitas sekaligus kemampuan taktis. Kedekatan dengan ayah membawa keduanya pada pemahaman realistis mengenai jalinan agama, politik, dan juga negara. Bagi Yahya, agama tidak hanya teks. Agama adalah perangkat untuk menata tatanan sosial, identitas, dan juga keadilan. Namun ia juga melihat bahaya ketika agama dipolitisasi, dimanfaatkan sebagai instrumen perebutan kekuasaan, atau ditempatkan sebagai identitas yang melawan identitas lain. Observasi diam-diam ini kelak akan menjadi fondasi salah satu sikap yang paling kontroversial dalam kehidupannya. Pentingnya penataan ulang cara hubungan antar agama dipahami dalam masyarakat Indonesia maupun global. Keterlibatannya dalam ruang publik nasional mulai semakin intens ketika ia dipercaya sebagai juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahap ini, warisan intelektual dan kedekatan emosional dengan Gus Dur memberikan dampak besar terhadap pandangan dunia Yahya. Ia melihat politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, tapi arena untuk melindungi martabat kemanusiaan. Masa mendampingi Gus Dur juga memperlihatkan ketegangan antara idealisme dan realitas politik. Bagaimana perjuangan terhadap pluralisme, demokrasi, dan kebebasan beragama bisa membawa risiko yang besar, bahkan terhadap posisi seorang presiden. Dari kedekatan itu, Yahya menyaksikan bahwa perjuangan untuk nilai tidak selalu berakhir dengan kemenangan institusional. Kalahan sekalipun dapat meninggalkan pengaruh jangka panjang. Setelah Gus Dur lengser, dinamika politik nasional berubah drastis. Banyak tokoh yang sebelumnya berada dalam lingkaran utama kekuasaan memilih menjauh atau beralih arah. Yahya justru mengambil posisi sebaliknya. Ia kembali ke basis pesantren, mengamati dari belakang layar, dan menyusun strategi jangka panjang. Dari luar pemerintahan, ia mengembangkan jaringan pemikiran lintas negara, bertemu dengan tokoh-tokoh, akademisi, dan pemimpin agama di berbagai forum internasional. Ia mulai berbicara mengenai isu relasi agama dan juga kekerasan, radikalisme global, keadilan sosial, dan hubungan antar komunitas iman. Pandangannya bukan sekedar normatif, tetapi berbasis pada observasi empiris tentang bagaimana konflik identitas muncul dari sejarah panjang ketidakpercayaan antar kelompok. Ketika wawancara ekstremisme transnasional
mulai menjadi isu global pasca serangan 11 September tahun 2001 dan gelombang ISIS pada dekade berikutnya. Yahya melihat fenomena tersebut bukan sebagai persoalan lokal di Timur Tengah, tetapi sebagai bagian dari dinamika global yang berpotensi menciptakan ketegangan juga di Indonesia. Sementara, sebagian masyarakat Indonesia masih memandang ekstremisme sebagai salah satu isu jauh di luar negeri. Yahya menilai bahwa narasi identitas religius global dapat dengan mudah menembus batas negara melalui jaringan digital dan hubungan emosional identitas agama. Kesadaran ini membuatnya aktif dalam dialog lintas agama dan juga forum internasional, bukan untuk mencitrakan Islam modern sebagai diplomasi wacana, tetapi untuk mendorong rekonsiliasi antar konseptual terhadap akar konflik keagamaan. Pada saat publik mulai mengenal namanya secara luas, Yahya telah berubah dari seorang santri menjadi intelektual pesantren dengan jaringan global. Namun jejak internasional bukanlah tujuan akhir. Baginya, arena terbesar tetap ada di Indonesia, sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tempat di mana hubungan agama dan negara tidak pernah statis. Ketika ia kemudian terlibat kembali dalam struktur Nahdlatul Ulama, ia membawa perspektif yang berbeda dari banyak generasi sebelumnya, bahwa organisasi keagamaan sebesar NU tidak hanya berkewajiban mengurus internal umat Islam, tapi juga harus terlibat dalam percakapan global mengenai masa depan peradaban. Perjalanan menuju posisi puncak PBNU bukan sekedar cerita kemenangan organisasi, tapi perjalanan panjang, sebuah narasi generasi. Lingkaran pesantren menata kadernya melalui waktu, bukan melalui pencitraan politik. Dalam proses inilah nama Yahya sering muncul sebagai sosok yang dianggap berani mengambil resiko intelektual dan juga politik. Sebagian menganggapnya seorang yang progresif, sebagian lain menilainya terlalu frontal. Namun ia tetap mempertahankan sikap bahwa dialog sulit tidak boleh dihindari, terutama jika menyangkut masa depan umat manusia dan hubungan antar agama. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa tugas ulama bukan hanya melindungi kelompoknya, tetapi mengusahakan perdamaian bagi seluruh manusia. Bahkan, jika jalan menuju perdamaian itu dipenuhi dengan kritik dan juga kesalahpahaman. Keputusan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 bukan hanya momen politik, tapi titik pertemuan seluruh fase hidupnya. Didikan pesantren sejak kecil, pengalaman akademik, kedekatan dengan Gus Dur, keterlibatan internasional, dan keyakinan bahwa NU tidak bisa hanya berjalan mengikuti arus. Kemenangan dalam Muktamar mengubah Yahya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia Islam kontemporer. Namun bagi dirinya sendiri, jabatan itu bukan tujuan akhir, melainkan mandat untuk menggunakan warisan keilmuan dan jaringan global pesantren dalam menjawab tantangan baru kemanusiaan. Dengan kursi Ketua Umum PBNU, Yahya masuk ke periode sejarah yang jauh lebih kompleks dibanding masa kanak-kanaknya di Rembang. Ia membawa NU masuk ke percakapan internasional sebagai aktor peradaban, bukan sekedar organisasi keagamaan. Pernyataannya yang kontroversial tentang rekonsiliasi teologi dengan realitas modern bukan produk spontan, tapi buah perjalanan panjang pemikiran, refleksi sejarah, dan kesadaran bahwa konflik antar agama sering berasal dari warisan masa lalu yang tidak pernah dibereskan. Dalam negeri, sikap-sikapnya memunculkan diskusi. Sebagian mendukung dengan argumen bahwa NU harus berani memimpin peradaban. Sebagian mengkritik karena khawatir resiko sosial dari pernyataan yang terlalu terbuka. Namun bagi Yahya, resiko adalah konsekuensi. Membela perdamaian bukan berarti memilih jalan aman, melainkan memilih jalan yang dibutuhkan sejarah. Pandangannya tentang masa depan umat manusia tidak hanya berbicara mengenai umat Islam, tetapi seluruh komunitas iman. Ia melihat bahwa agama bisa menjadi sumber konflik, tetapi juga bisa menjadi instrumen paling kuat untuk rekonsiliasi, asalkan keberanian intelektual digunakan bukan untuk menyerang pihak lain, tetapi untuk mengakui kesalahan sejarah, mengatasi luka kolektif, dan membangun masa depan bersama.
Kursi Ketua Umum PBNU bukan sekedar jabatan struktural. Ia adalah arena tempat berbagai kepentingan keagamaan, sosial, ekonomi, hingga geopolitik saling beroperasi dalam senyap. Ketika Yahya resmi memimpin organisasi dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia itu, ia menyadari bahwa segala keputusan yang ia ambil akan bergema jauh, melampaui ruang internal pesantren. Bukan lagi organisasi yang hanya berbicara kepada umat Islam di kampung-kampung, melainkan entitas global yang diamati oleh para akademisi, pemerintah asing, lembaga internasional, dan pengamat keamanan regional. Sejak hari pertama, Yahya harus mengambil peran bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tapi juga sebagai aktor diplomasi peradaban. Tantangan pertama datang dalam tubuh NU sendiri. Organisasi besar selalu melahirkan dinamika internal, dan NU bukanlah pengecualian. Ada harapan besar bahwa kepemimpinan baru akan memulihkan harmoni setelah muktamar yang memunculkan beberapa gesekan. Yahya memilih strategi yang jarang diambil para pendahulunya, yaitu membuka komunikasi seluas-luasnya dengan berbagai kubu tanpa mengambil sikap formal terhadap polemik internal. Ia memindahkan pertempuran dari wilayah simbolik ke wilayah substansi program. Daripada menghabiskan energi menjawab narasi konflik, ia menyodorkan agenda besar, yaitu digitalisasi organisasi, penguatan kemandirian ekonomi warga Nahdliyin, pembukaan ruang internasional bagi ulama Indonesia, dan pembacaan ulang warisan keilmuan klasik dalam konteks global. Pendekatan ini membuat sebagian pihak merasa diabaikan, karena komunikasi publiknya tidak diarahkan untuk menenangkan kelompok-kelompok yang ingin mendapat penjelasan posisi. Namun dari perspektif Yahya, harmoni sejati tidak dibangun melalui diplomasi emosional, tapi dengan cara menciptakan ekosistem baru, di mana konflik kehilangan relevansi. Ia tahu bahwa setiap keputusan beresiko melukai sebagian orang, namun ia memilih untuk membangun momentum daripada bertahan di masa lalu. Dalam banyak pertemuan tertutup, ia menyampaikan bahwa NU tidak boleh dibelenggu oleh romantisme internal. PNU ingin bertahan sebagai entitas masa depan. Organisasi harus keluar dari orbit perdebatan personal menuju kerja-kerja historis yang berdampak bagi umat manusia. Tidak lama setelah itu, langkah-langkahnya memunculkan perhatian nasional. Strateginya mengenai relasi agama dengan negara, penataan ulang tradisi, dan arah baru diplomasi peradaban membawa NU ke ruang diskursus yang bahkan belum pernah disentuh secara sistematis oleh organisasi keagamaan lain di Indonesia. Yahya menyuarakan dengan tegas bahwa agama tidak boleh digunakan untuk memperluas konflik politik, dan bahwa narasi permusuhan berbasis agama merupakan ancaman bagi masa depan kemanusiaan. Ia mengangkat wacana mengenai kebutuhan untuk meninjau ulang kesadaran teologis yang berakar pada konflik masa lalu. Pernyataan yang bagi sebagian kalangan terdengar berani, bahkan provokatif. Diskursus itu segera menciptakan gelombang respons. Mereka yang mendukung berargumen bahwa sejarah teologi memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah kekerasan, perebutan kekuasaan, dan interaksi politik antar kerajaan. Dengan demikian, refleksi ulang diperlukan, dan agama dapat menjadi sumber rekonsiliasi. Namun kelompok yang menolak melihat bahwa pernyataan Yahya sebagai ancaman terhadap identitas kelompok dan juga tradisi. Media sosial turut memperkuat polarisasi. Pernyataan ditarik keluar dari konteks, disebarkan secara masif, lalu dipakai untuk membentuk opini publik. Yahya merespon dengan sikap yang konsisten. Ia tidak terlibat dalam polemik di media sosial dan memilih jalur argumentasi formal melalui pidato, forum akademik, dan pertemuan antar pemuka agama internasional. Baginya, perdebatan sensasionalistik tidak akan menghasilkan perubahan intelektual apapun. Di tengah badai respon publik itu, Yahya memperluas langkah NU ke panggung global. Ia mendorong agenda rekonsiliasi historis agama-agama ke forum internasional, bangun kerjasama dengan pimpinan agama Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, dan komunitas minoritas lainnya. Ia hadir dalam dialog tingkat tinggi dengan membawa pesan bahwa agama harus memutus rantai konflik masa lalu, agar generasi baru tidak lagi terjebak dalam trauma sejarah.
banyak kalangan internasional menyambutnya sebagai angin segar dari dunia Islam yang dipandang sering reaktif terhadap kritik teologis. Namun dukungan internasional justru memunculkan kecurigaan dari sebagian pihak dari dalam negeri yang menuduhnya terlalu akomodatif terhadap Barat. Respon berlapis ini menciptakan situasi yang kompleks. Yahya berada di persimpangan antara dua tuntutan, yaitu menjaga stabilitas internal NU dan pada saat yang sama mendorong transformasi besar dalam cara agama berinteraksi dengan dunia modern. Ia berjalan pada garis tipis antara keharusan menjaga tradisi dan kewajiban menjawab tantangan global. Di banyak kesempatan tertutup, ia mengatakan bahwa ulama tidak boleh hanya menjadi penjaga di masa lalu, tetapi harus menjadi pelopor di masa depan. Pernyataan itu bukan kritik terhadap para pendahulunya, tetapi pengingat bahwa dunia telah berubah terlalu cepat untuk didekati dengan strategi lama. Tidak hanya ruang diskursus teologis yang berubah, landscape ekonomi dan politik NU pun ikut digeser. Yahya menyadari bahwa organisasi sebesar NU tidak bisa hanya bergantung pada donasi dan juga hibah. Ia meluncurkan program-program kemandirian ekonomi, membangun konsorsium bisnis, mengembangkan ekosistem usaha umat, dan memperkuat literasi keuangan warga Nahdiyin. Strategi ini menggeser paradigma lama yang menempatkan NU sebagai organisasi non-ekonomi ke arah struktur organisasi modern yang memadukan dakwah, budaya, pendidikan, digitalisasi, dan juga ekonomi. Langkah-langkah ini mendorong optimisme di lapangan, namun juga menimbulkan resistensi dari sebagian individu yang merasa cemas terhadap perubahan struktur kekuasaan ekonomi internal. Proyek digitalisasi organisasi juga menjadi pembeda terbesar antara kepemimpinan Yahya dan era sebelumnya. Ia melihat bahwa generasi muda NU membutuhkan ruang untuk berkembang dalam ekosistem global, bukan hanya dalam struktur organisasi tradisional. Platform-platform pendidikan digital, klub pemikiran, forum anak muda, hingga diplomasi budaya dibangun untuk menjangkau generasi Z dan juga milenial. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kader NU tidak hanya kuat secara spiritual, tapi juga unggul secara intelektual dan juga kompetitif secara profesional. Gelombang transformasi ini memunculkan teori sosial baru dalam tubuh NU, bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sedang berevolusi menjadi instrumen, menjadi institusi peradaban. Di mata para akademisi, langkah ini sejalan dengan tren global, di mana institusi keagamaan besar mulai mengambil peran dalam diplomasi internasional, resolusi konflik, dan pembangunan global. Namun bagi sebagian pihak dalam negeri, evolusi ini memunculkan kecemasan mengenai kemungkinan hilangnya inti tradisi. Tuduhan muncul. Sebagian mengatakan Yahya terlalu jauh dari rakyat kecil. Sebagian menyebutnya terlalu internasional. Sebagian lagi menilai langkah-langkahnya terlalu cepat. Tetapi kritik itu tidak mengubah arah kebijakan. Karena bagi Yahya, perubahan lambat hanya akan menunda krisis di masa depan. Sejak langkah Yahya membentuk pola yang konsisten, keberanian mengambil sikap ketika situasi menuntut keputusan historis. Ia tidak pernah berusaha menyenangkan semua pihak, karena menurutnya, keputusan strategis selalu memiliki konsekuensi. Sejarah NU mencatat bahwa setiap era kepemimpinan memiliki karakternya masing-masing. Era pendidikan, era konsolidasi, era politik, era reformasi, dan kini era diplomasi peradaban. Setiap langkah besar memang memunculkan guncangan. Tapi tanpa guncangan, organisasi tidak akan pernah bertransformasi. Waktu akan menilai apakah keputusan-keputusannya akan dikenang sebagai lompatan peradaban atau sebagai langkah yang terlalu berani untuk diterima oleh generasinya. Tapi bagi Yahya, ukuran keberhasilan bukanlah sebuah pujian, melainkan warisan intelektual dan juga sosial yang akan menentukan apakah generasi mendatang memiliki ruang untuk berdialog tanpa rasa takut, membangun masyarakat tanpa trauma masa lalu, dan memelihara agama tanpa kebencian. Dia percaya bahwa sejarah akan mengklarifikasi niat. Meski di masa kini langkah-langkahnya dibaca melalui lensa kontroversi. Perjalanan ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah dianggap selesai
bahkan setelah eranya berakhir. Karena sejarah bukanlah sebuah kumpulan peristiwa, tapi rangkaian kontribusi yang saling menumpuk membentuk arah zaman. Dan Gus Yahya telah menempatkan dirinya di garis pergeseran sejarah itu, bukan sebagai sosok yang tanpa cacat, tapi sebagai manusia yang memilih untuk berjuang dalam arena yang ia yakini penting bagi masa depan umat manusia. Setelah berbagai langkah besar yang ia lakukan sebagai Ketua Umum PBNU, membawa organisasi itu masuk ke pentas internasional, ada satu bab dalam perjalanan Gus Yahya yang mulai mengubah suasana. Suasananya tidak lagi hangat seperti dialog antar agama atau sorak optimisme kader muda, melainkan desingan pelan dari kecurigaan, perdebatan, dan pertanyaan yang menggantung di udara. Isunya berawal dari sebuah nama asing yang tidak familiar bagi sebagian besar warga NU, tapi sangat familiar dalam dunia akademik dan geopolitik barat. Peter Berkowitz. Ia adalah seorang pemikir konservatif Amerika yang dikenal memiliki pandangan kuat pro-Israel, terutama dalam isu Israel-Palestina. Pada tahun 2025, dalam program kaderisasi tertinggi PBNU, nama Berkowitz tercantum sebagai salah satu narasumber. Tidak banyak orang yang tahu dia siapa, sampai ada yang mulai menelusuri rekam jejaknya. Ketika tulisan, pernyataan, dan pandangan akademiknya menyebar di antara grup WhatsApp internal kader NU, suasananya berubah drastis. Banyak yang terkejut, banyak yang marah, dan banyak yang bertanya, bagaimana mungkin tokoh dengan orientasi politik semacam itu bisa masuk ke forum tertinggi pendidikan kader NU? Pada awalnya, sebagian pengurus menganggap ini sekedar kesalahan teknis. Panitia mungkin tidak memeriksa latar belakang narasumber dengan cukup detail. Namun lubang-lubang kecil dalam informasi itu kemudian mulai ditambah dengan asumsi dan juga spekulasi. Ada kelompok yang percaya bahwa undangan itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan petinggi NU. Ada pula yang menganggap undangan terhadap figur pro-Israel bukanlah sebuah kesalahan, tetapi konsekuensi dari strategi internasionalisasi NU yang dibawa Yahya sejak awal kepemimpinannya. Banyak pihak yang mencoba menebak apakah itu adalah sinyal diplomatik terselubung, strategi komunikasi global, atau sekedar salah urus. Namun dalam politik internal organisasi besar, persepsi lebih kuat daripada fakta. Ketika kritikan pertama muncul di ruang publik, semuanya berubah dengan sangat cepat. Media sosial mendidih dengan narasi bahwa PBNU membuka pintu terhadap ideologi Zionisme. Di titik ini publik tidak lagi mempermasalahkan apakah undangan itu disengaja atau tidak. Narasinya berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih emosional. Konflik panjang Palestina dan juga Israel dibawa ke meja organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Dan nama Gus Yahya berada di tengah-tengah badai opini itu. Dalam beberapa hari saja, dari sekedar kritik internal, isu ini meledak menjadi desakan terbuka agar Yahya segera mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PBNU. Yahya merespon dengan permintaan maaf. Ia mengatakan bahwa pemilihan narasumber itu adalah kekhilafan dan bahwa tidak ada niat untuk membawa ideologi Zionis masuk ke dalam tubuh NU. Namun permohonan maaf itu tidak menghentikan gelombang. Bagi banyak orang di internal NU, luka yang disentuh bukanlah luka yang kecil. Ini menyentuh identitas, memori kolektif, dan sikap emosional yang telah lama menjadi tradisi di tubuh organisasi. Solidaritas penuh terhadap perjuangan Palestina. Dan ketika identitas emosional tergores, permintaan maaf tidak selalu cukup untuk memperbaiki keadaan. Namun badai ini tidak datang sendirian. Bersamaan dengan meningkatnya isu Israel, desas-desus lain yang sebelumnya tidak diekspos secara luas mulai menguat, yaitu tuduhan bahwa NU memasuki sektor bisnis berskala besar melalui rencana pengelolaan konsesi tambang. Disinilah dua isu yang awalnya terpisah mulai membentuk pusaran yang sama. Ada kelompok yang menolak keterlibatan PBNU dalam konsesi tambang karena alasan ideologis. Organisasi keagamaan tidak seharusnya bertarung di dunia ekonomi berat, apalagi sektor yang syarat akan konflik kepentingan. Ada pula yang menilai jalur bisnis besar berpotensi mengubah NU menjadi ruang transaksi kekuasaan,
alih-alih rumah dakwah dan juga rumah sosial. Di tengah situasi internal yang tegang, sebagian pihak mulai menggabungkan dua isu itu, Israel dan tambang, dalam satu narasi politik. Tidak peduli apakah narasi itu sepenuhnya akurat atau tidak. Dalam ruang pertarungan persepsi, dua fragmen kontroversi dianggap cukup kuat untuk membangun narasi yang besar. Kritik pun mengalir dari dua arah sekaligus. Satu menyasar sisi teologis, satunya lagi menyasar sisi moral ekonomi. Dan keduanya diarahkan pada sosok yang sama, yaitu Gus Yahya. Pada level struktural, tekanan itu akhirnya mencapai titik di mana Syuriah PBNU, otoritas ulama tertinggi dalam organisasi, mengadakan pertemuan tertutup. Timbangannya sangat serius. Reputasi organisasi, konsistensi nilai, arah kepemimpinan, dan kredibilitas NU di mata masyarakat Muslim Indonesia. Dalam risalah yang beredar kemudian, undangan tokoh pro-Israel dijadikan alasan utama pemecatan. Syuriah menilai bahwa undangan itu bertentangan dengan asas dasar organisasi dan berpotensi mengganggu stabilitas keagamaan nasional. Sedangkan mengenai konsesi tambang, tidak dicantumkan sebagai alasan resmi, meskipun publik tetap mengaitkan isu itu sebagai bagian dari latar belakang konflik internal. Tanggal 26 November tahun 2025 menjadi titik balik. Yahya dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Putusan itu mengguncang banyak pihak. Sebagian besar masyarakat umum kaget karena perubahan posisi besar itu jarang terjadi di tubuh PBNU. Bagi pendukung Yahya, putusan itu terasa seperti hukuman terhadap ide besar yang ia bawa. Bagi kelompok yang menentang, putusan itu dianggap sebagai kemenangan moral untuk menjaga NU dari narasi globalisasi yang terlalu jauh dan dunia bisnis yang terlalu penuh dengan resiko. Yahya menerima keputusan itu tanpa pernyataan emosional yang berlebihan. Ia tidak menyerang balik, dan tidak melawan, dan tidak mengeluarkan narasi pembelaan diri berkepanjangan. Dalam keheningan itu, muncul interpretasi baru. Ada yang melihatnya sebagai bukti keteguhan moral bahwa ia memilih diam agar konflik tidak membesar. Ada yang menilai diamnya sebagai tanda bahwa ia kalah dalam medan politik organisasi. Namun apapun interpretasinya, satu hal yang jelas, era kepemimpinannya segera berakhir bukan karena ia berhenti melangkah, tapi karena langkahnya membawa organisasi ke wilayah baru yang tidak semua orang siap memasukinya. Dan seluruh dinamika itu, undangan narasumber pro-Israel, polemik tambang, tekanan internal, pembentukan tim pencari fakta, hingga keputusan struktural Syuriah, menjadi simpul sejarah yang akan dipertanyakan generasi mendatang. Apakah ia tumbang karena salah perhitungan? Atau karena keberaniannya mendobrak batas tradisi yang terlalu jauh? Apakah kontroversi Israel adalah kehilafan teknis? Ataukah simbol ketegangan antara diplomasi global dan identitas keagamaan nasional? Apakah isu tambang sekedar kebetulan muncul di momen yang sama? Atau memang bagian dari konflik struktural yang sudah lama mengendap? Sejarah tidak menjawab pertanyaan seperti itu secara instan. Sejarah akan menilai berdasarkan jarak waktu, bukan emosi saat ini. Namun jelas bahwa kontroversi Israel dan tambang menandai titik paling dramatis dalam perjalanan kepemimpinan Gus Yahya. Bukan sebagai episode tunggal, tapi sebagai perpotongan antara gagasan besar, resiko politik, dan sensitivitas publik. Perjalanannya bukan berhenti di sana. Ada bab berikutnya. Ada pembacaan ulang, ada rekonsiliasi, dan mungkin suatu hari ada penilaian baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik semua gelombang itu. Yang jelas, kisah tersebut menegaskan satu hal. Semakin besar gagasan seorang pemimpin, semakin besar pula resiko yang menantinya. Dan di panggung sejarah, terkadang bukan gagasan yang kalah, melainkan generasi yang belum siap untuk menyambut